hasil rilis tadi, kebetulan kami sampai itu udah terlambat ya, karena memang yang pertama yang akan kami sampaikan adalah kami rilis hari ini tidak diberitahu oleh Polda Jabar, tidak ada informasi apapun perihal rilis yang akan dilakukan hari ini, padahal kami ini adalah kuasa hukum dari almarhum keluarga Vina. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jika bertanya hasilnya, ya hasilnya tentunya teman-teman juga sudah tahu bahwa hari ini menetapkan Peggy alias Peron, Peggy Irawan ya, Peggy Setiawan alias Peron, alias Robi Irawan itu sudah ditetapkan sebagai tersangka atau DPO yang selama ini dicari oleh kepolisian. Ya. Terus apa lagi? Tadi pertanyaan apa lagi? Tadi diriku kesana ada atau dapat informasi Jadi ini mungkin saya cerita sedikit lah ya. Semenjak saat kami sudah diberikan kuasa secara resmi oleh keluarga Vina, tentunya kami langsung berkoordinasi dengan pihak Polda Jabar. Namun di hari pertama kan sudah ada komunikasi ya, teman-teman juga kan tahu kita Pak Hotman teleponan langsung. Tapi komunikasi selanjutnya kami tidak mendapatkan apa-apa. Selalu dilempar dari penyidik, dilempar ke Kasubdit coba ditelepon tidak ada jawaban, kemudian kami coba menghubungi Pak Dir, sama juga tidak ada jawaban. Sampai hari ini tidak ada pemberitahuan apapun kepada kami. Oleh karenanya kami berinisiatif untuk datang ke Polda Jabar, itu pun atas informasi teman-teman media. Jadi Pak Hotman informasi ke kami kalau hari ini akan diadakan press release perihal penetapan hasil penangkapan kemarin. Begitu. Jadi tidak ada undangan resmi dari Polda. Padahal kami ini kuasa hukum dari keluarga almarhum Vina. Begitu. Bu, apa yang paling membuat kuasa hukum ini kecewa terhadap hasil rilis dari Polda Metro Jaya tadi, dari Polda Jabar? Kecewa. Oke. Jadi hari ini ada hal yang membahagiakan tentunya, dan ada juga hal yang membuat kami kecewa. Hal yang membahagiakannya adalah Polri sudah bisa memastikan bahwa pelaku yang ditangkap adalah salah satu DPO. Tentunya kami sebagai korban merasa senang, merasa ada angin baru lah, energi baru atas tertangkapnya pelaku tersebut. Namun ada hal juga yang membuat kami kecewa adalah kenapa Polda menyatakan bahwa 2 DPO tersebut itu tidak ada alias fiktif. Begitu. Ya, Bu, artinya dalam hal ini adalah kuasa hukum menilai bahwa sepertinya polisi melempar tai ke kejaksaan, Bu, yang artinya ini adalah kesalahan kejaksaan bahwa pembuktiannya bahwa 2 DPO itu seperti tidak ditiadakan sama mereka. Harusnya ini pihak kejaksaan yang harus menilai itu. Oke, kita bahas perihal itu tadi ya. Jadi memang di dalam amar putusan ya, amar putusan ini bacakan Tan. Saya bacakan, ada beberapa barang bukti. Singkatnya, semua barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada penyidik Reskrim Polda Jabar untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu atas nama Saudara Andi, Saudara Dani, Saudara Peggy alias Peron. Jelas ini. Jadi, ada putusan itu. Jadi di dalam amar putusan ini sudah jelas dalam kurung sebagai DPO. Sebagai DPO yang harus dicari. Jadi pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kematian Vina dan Eki kalau 2 DPO itu dihilangkan? Apakah serta-merta kami selaku kuasa hukum percaya begitu saja? Ayo, apakah kami harus tinggal diam? Berarti selama ini tentunya yang harusnya bekerja adalah siapa? Kejaksaan. Nah, betul. sudah tahu kan? Gitu. Jadi kami tidak mau tahu, kami tahunya yang berdasarkan keputusan itu ada 2 nama lagi yang harus dicari. Dengan ditiadakannya seperti ini tuh gimana nih harapannya? Iya, sekarang gini, kalau ini ditiadakan harus bisa kepolisian menjelaskan fakta persidangan saat itu. Tentunya kan dakwaan itu kan berdasarkan isi BAP. Ya
ya kan? BAP, kemudian ada dakwaan, kemudian ada tuntutan, barulah putusan. Berarti kan selama ini patut diduga ada ketidakjujuran di dalam persidangan. Fakta persidangan benar ya? Betul. Bagaimana coba? Kalau produk hukum saja dikatakan fiktif. Nah, berarti kesaksian mereka patut dipertanyakan dong. Dan dikaji ulang, berarti harus ada persidangan ulang. Kalau begitu. Tadi juga ada mafia hukumnya apa gimana? Maksudnya ada yang bilang mafia hukum, diduga ada mafia hukum dalam kasus ini. Bukan, saya tidak pernah mengatakan ada mafia hukum ya. Kami hanya memperjelas bahwa di dalam putusan tersebut sudah tertuang 3 nama DPO. Oke. Ada 3 nama DPO. Tetapi dinyatakan oleh Polda Jabar 2 nama tersebut hilang. Nah, bagaimana coba tanggapan kawan-kawan? Yang sudah 8 tahun yang lalu kembali terungkap, memang perlu kita sampaikan turut berduka cita kepada keluarga korban, keluarga Vina yang meninggal. Cuma memang menjadi viral kembali ini gara-gara film itu yang sampai hari ini proses penyidikan sementara berlangsung lagi di Polda Jawa Barat. Nah gitu. Terkait hal itu, proses penyidikan memang kami sih mendorong secara penuh kepolisian untuk mengungkap sedetail mungkin sesuai dengan informasi yang beredar, bahwa di dalam putusan itu, bahkan dalam berita acara pemeriksaan kan ada 3 orang yang memberikan keterangan yang diduga juga terlibat dalam hal ini, termasuk Peggy dan kawan-kawan kan gitu. Ya memang informasi terakhir kita dengar bahwa 2 DPO yang lain ini sudah tidak masuk lagi menjadi daftar pencarian orang. Saya rasa ini menjadi PR kepolisian bagi penyidik, silakan untuk melakukan proses penyidikan dengan baik sesuai dengan kitab undang-undang hukum acara pidana, dan kalau yang sudah yakin sesuai dengan alat bukti yang ada, kenapa tidak untuk segera gelar dan naik ke proses P21 ke kejaksaan dan disidangkan di persidangan. Saya rasa seperti itu clearnya, supaya nggak menjadi bola liar di masyarakat gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan si Peggy ini dengan keterangan saksi yang sementara berproses di Polda Jawa Barat, memang anggap kita lihat yang lagi sangat ramai itu si Linda yang dianggap kesurupan memberikan kesaksian tentang itu. Memang kepolisian dalam hal ini, karena ini menyangkut tentang nyawa orang, jadi memang mesti hati-hati dalam melakukan proses penyidikan, karena memeriksa orang, mengambil keterangan orang, menjadikan orang tersangka dan seterusnya, itu memang membutuhkan keyakinan penyidik yang penuh, karena ini menyangkut masa depan orang, dan tidak boleh harus mensortir seluruh keterangan saksi. Keterangan saksi, apakah persoalan kesurupan itu bisa dijadikan alat bukti dan lain-lain. Saya rasa kesaksian penyidik bisa mengambil keterangan itu lebih detail lagi, apa betul beliau melihat, mendengarkan, merasakan, atau apakah di situ persoalan kesaksian itu kan di situ. Apakah si Linda ini melihat, menyaksikan, mendengar, atau merasakan kejadian itu. Jangan sampai juga ini menjadi bola liar di tengah masyarakat. Bisa dijadikan alat bukti, nggak bisa diambil keterangan, karena orang bisa diambil keterangan dalam kondisi sadar. Nah, kan begitu. Cuma memang kepolisian dalam hal ini, karena ini sudah menjadi pembicaraan publik, maka kepolisian dapat menjadikan itu sebagai alasan untuk diambil keterangannya sebagai saksi. Diperiksa aja, apakah ada unsur, ada keterangan yang mengarah ke pelaku, ya silakan. Saya rasa itu aja modelnya. Nah, persoalan bagaimana proses penyidik melakukan pemeriksaan itu adalah tugas kepolisian. Tugas kepolisian saya rasa support, karena proses penyidikan kali ini sangat cepat. Saya lihat cepat karena penetapan DPO langsung ditangkap dan seterusnya. Cuma memang walaupun ada misteri di belakangnya. Misteri kenapa? Karena ada 2 DPO yang dianggap hilang di posisi itu, karena ada di keterangan BAP, ada di putusan pengadilan yang kemarin, dan hari ini nggak ada kabarnya lagi yang 2 orang itu. Cuman saya sih berharap bahwa kan proses penyelidikan itu jelas, proses penyelidikan dan proses penyidikan. Orang ditetapkan jadi tersangka ada prosedurnya, mulai dari pemeriksaan dia sebagai calon tersangka, ditetapkan sebagai tersangka dan seterusnya. Saya rasa prosedural ini yang harus
dijalani oleh kepolisian agar tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat gitu loh.